Yuk kita lihat Biroren kunjungan lapangan ke Jogja. Kira-kira ada apa aja? Ayo cepat kita lihat guys. Jangan lupa tonton pakai sound biar menghayati. Kami ucapkan selamat datang di Yogyakarta dan selamat menyaksikan. Satu bagian melaksanakan kunjungan lapangan untuk melihat aktivitas pertanian khususnya pasar lelang cabai di hari pertama dan direncanakan di hari kedua melihat pengolahan UPO dan pertanaman bawang merah. Nah, nama pasar lelang yang kami tuju itu adalah Koperasi PPH PM, yaitu Perhimpunan Petani Hortikultura Puncak Merapi di Kabupaten Sleman. Nah, di sana kami melihat aktivitas pemasaran dari hortikultura, sayuran, dan untuk pasar lelang khususnya untuk komoditas cabai yang di pasar lelangnya. Nah, di situ kami dikasih penjelasan oleh pengurus dari PPH PM terkait dengan sistem pasar lelang yang dilaksanakan di lokasi tersebut. Jadi petani nyaman, mereka mau berbudidaya apa saja, sebanyak apapun, kita tanggung jawab menerima. Siap menjualkan, ya kan. Intinya di sana koperasi tersebut ingin membantu petani mendapat harga yang layak dan tujuannya yaitu untuk memutus simpul-simpul dari pemasaran khususnya komoditas cabai. Di sini saya sedang melakukan penelitian tentang efektivitas kinerja pasar lelang yang ada di Kabupaten Sleman. Pasar lelang ini bisa dijadikan sebagai rujukan nasional karena selain sistem prosesnya itu berjalan dengan lancar, juga sudah didukung oleh aplikasi Panen ID. Jadi saya harapkan pasar lelang yang ada di Indonesia, terutama di Sleman ini, bisa membantu para petani cabai merah mendapatkan harga yang adil, bisa sesuai dengan harapan mereka. Jadi pasar lelang itu berbasis digital yang dulu pernah diinisiasi oleh kawan dari Biroren yang kemudian dilanjutkan diadopsi oleh Bank Indonesia, sistemnya yang transparan. Itu ada 15 petani. Pedagang yang ini baru satu nih yang nawar nih. Kelasnya cabai ori, ada stoknya 122 kilo. Nah, ini baru buka nih. Nanti kan ditunggu sampai jam 8 kurang 1 menit katanya gitu. Jadi menurut saya koperasi yang mengelola pasar lelang cabai itu mungkin bisa direplikasi di sentra-sentra cabai di seluruh Indonesia untuk intervensi kita dalam menstabilkan harga cabai. Pertanian maju, mandiri, modern. Mengenai kegiatan hari ini memang melelahkan. Kita kunjungan di 2 tempat. Bantuan-bantuan itu ternyata kena dan tepat sasaran. Hanya mungkin masih perlu pendampingan untuk itu. Tapi kalau untuk hasil, Masya Allah, hebat. Untuk prosesnya sendiri, tadi di UPO misalnya ya, dengan kreativitas mereka, itu dari yang hanya bantuan pencacah letong ya, kalau orang Jawa bilang itu, kotorannya, bisa menghasilkan pupuk yang kualitasnya sangat bagus. Ternyata pekerjaan petani itu melelahkan. Jadi kita harus selalu menghargai petani. Dan sambutannya, jujur saja, tadi itu meriah banget. Budidayanya ada 4 kriteria. 1 pengemukan, terus breeding, kelangenan itu untuk kesenangan, untuk merubah budaya itu. Budaya. Terus yang satunya bengkel sapi. Kayak penggemukan. Organik. Setelah dari sana nyari untuk pengisi perut. Nah, ketemu apa yang namanya kelenteng gajah. Masya Allah, Mas. Maaf, markotop tenan itu nengok kelenteng. Yoho, sahohah itu yang namanya daging, bukan daging ya, tulang itu. Masya Allah. Perjalanan selanjutnya kita lanjutkan ke
daerah Sentolo, Wates Kulon Progo, itu kita melihat instalasi dari listrik tenaga surya. Ternyata mereka dengan idenya dan kepintaran, kejeniusannya, anggaran yang sedemikian ada itu bisa diaplikasikan dan diimplementasikan dengan memakai tenaga surya. Itu yang penting, itu yang namanya mandiri modern itu ada di situ. Fungsinya cukup vital, namanya solar charge controller. Dia yang akan mengatur kalau pas matahari bagus, dia akan nyedot banyak. Kalau pas baterai sudah penuh, dia akan menghentikan. Untuk yang sekarang, yang paling bisa dimanfaatkan maksimal itu adalah penggunaan PLTS untuk mengangkat air ke dalam tandon. Karena teknologi PLTS yang terbaru, itu sudah memungkinkan menggunakan panel SCC langsung ke pompa DC. Jadi tidak usah menggunakan inverter, tidak usah pakai baterai. Jadi hanya sederhana sekali komponennya, hanya panel surya, kemudian SCC, kemudian ke pompa DC. Nah itu siang hari dimaksimalkan untuk ngoper air dari bawah ke tambungan air. Jadi memang kegiatan ini kita inisiasi agar supaya tim perencana itu tidak hanya sebatas merencanakan di belakang meja, tapi bisa melihat lebih jauh di lapangan seperti apa sehingga bisa mengevaluasinya secara faktual. Ini yang menjadi titik fokus kegiatan yang kita lakukan pada beberapa hari ini. Kita jalan-jalan terakhir untuk hari ini ya, itu ada momen yang agak ya gembira sekaligus agak sedih ya. Karena kenapa? Kita harus melepas satu orang bapak yang baik, yang sangat kinerjanya cukup baik, ngomong kepada yang muda-muda, yaitu Pak Setio Adi yang sudah purna tugas. Pokoknya Pak Adi itu the best buat kami, panutan kami. Nantikan trip-trip kami selanjutnya. Ibarat kaya kudaku Jogja, kowe jan isti